Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan bersama-sama. Biarlah kasih Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Mari dengan kerinduan kita mau datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan, Raja di atas segala raja. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sebab oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Dan kami berkata semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yang percaya katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Nyatakan sekali lagi, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Sekali lagi katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Nyatakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan. Bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ku bawa syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Ku bawa penyembahanku kepadamu, ku bawa syukur. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau ajaib. Mari angkat terus penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur, bawa pujianmu, bawa penyembahan kita. Haleluya. Ibidianasyo, Kibidianamasyo, Yanamo, Yanamo, Ibidianasyo. Siapa takarana mata karana malam 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 malam. Siapa takarana malam malam sikibiri arana mata karana malam malam. Siapa papa 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 sikirana mata karana marana mo. Sikibiri anamu. Glory. Glory bagimu, menyembahmu, menyembahmu. Oh, glory, glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Oh, semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukankah kuatku, namun karena rohmu. Mari bawa hatimu kepadanya. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan sekali lagi pujian ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari bawa hatimu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mari angkat tanganmu, katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sekali lagi angkat sembahmu, pujian kita kepadanya. Sembahmu Tuhan, ku bawa hatiku, ku bawa penyembahanku,
bagimu. Biarlah ku menyembahmu, biarlah ku tinggikanmu, Yesus. Haleluya. Oh, serana mata kananmu, seberianmu, glory bagimu. Menyembahmu, menyembahmu, meninggikanmu, mengagungkanmu. Syopo rapapatakan sini di biriamamu. Glory, glory, glory. Oh, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, 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 oh. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikanmu? Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Thank you God. Segala kebaikanmu, oh, segenap hatiku
menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan-Mu? Dengan apa kan ku balas glory segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Glory selamanya. Selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan 24. Dikatakan firman Tuhan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat di kitab Kejadian pasal yang pertama, waktu Tuhan menciptakan manusia pertama di muka bumi ini, saya katakan bahwa sebuah penciptaan yang sempurna yang Tuhan lakukan, yang Tuhan sediakan buat kehidupan manusia. Tetapi Alkitab mencatat bahwa sebuah tawaran iblis sehingga manusia itu jatuh di dalam dosa. Mereka terperangkap, mereka yaitu tergiur dengan sebuah tawaran yang iblis berikan kepada manusia. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkali-kali saya berkata bahwa tawaran iblis itu memang sangatlah menggiurkan, tetapi ujungnya adalah kematian. Saudara bisa perhatikan dampak-dampak yang dilakukan ketika saudara dan saya, yaitu apa? Berkompromi dengan dosa. Anda bisa memperhatikan dari kisah daripada yaitu Adam dan Hawa ini, saudaraku. Ketika dia berkompromi dengan dosa, ketika dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh yaitu dosa, oleh iblis, saudaraku. Dikatakan bahwa penyediaan Tuhan dalam hidupnya itu diambil. Anda bisa bayangkan, saudaraku, taman yang sempurna, Eden, taman Eden yang sempurna itu telah diberikan oleh manusia untuk dia kelola, untuk dia kerjakan, tetapi dikatakan bahwa itu Tuhan telah mengusir mereka dari taman itu. Yaitu saya katakan bahwa taman itu berbicara tentang anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan daripada Adam dan Hawa itu, saudaraku. Tetapi karena dia berkompromi dengan dosa, jatuh dalam dosa, sepakat dengan iblis, sehingga apa? Anugerah itu keluar dari hidupnya. Anugerah itu terlempar dari hidupnya, saudaraku. Yaitu apa? Dia keluar dari Taman Eden, diusir mereka dari taman tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi puji Tuhan, saudaraku, bahwa ada yang namanya penebusan. Dan perhatikan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penebusan ini berbicara bahwa kita dikembalikan dalam posisi yang semula. Sebab hanya darah Kristus, hanya darah yang tidak bercacat dan tidak bercela yang membuat yang namanya kita dapat ditebus dari setiap pelanggaran kita. Nah, kalau saudara membaca di kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 24 ini, dikatakan ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pemisahan daripada dosa itu antara manusia dan
dan Allah itu terjadi yang namanya pemisahan. Sebab dikatakan bahwa pada waktu itu ketika penciptaan pertama manusia dan Allah itu seperti yang mungkin dalam benak saya, dalam pemikiran saya bahwa tidak ada batasnya saudaraku. Tidak ada batas mereka berdialog, mereka berbicara dengan leluasa saudaraku. Face to face dengan Tuhan. Tetapi karena akibat dosa ada yang namanya menjaga, ada sebuah jarak yang membuat mereka terpisah dari kasih karunia itu saudaraku. Dikatakan ditempatkanlah pedang atau kerup dengan pedang yang bernyala-nyala. Ini berbicara tentang yang namanya akibat daripada sebuah kesalahan. Jadi hubungan antara kita dan manusia dan Allah itu terputus saudaraku. Karena apa? Akibat dosa. Tetapi puji Tuhan, lewat darah, lewat iman kepada Yesus Kristus, dikatakan firman Tuhan, kita diperdamaikan saudaraku. Nah, waktu saudara dan saya diperdamaikan, waktu kita mengaku sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan kita diperdamaikan. Jadi hubungan antara Allah dan manusia itu diperdamaikan kembali lagi lewat siapa? Lewat kematian Yesus Kristus. Nah, sehingga dikatakan bahwa pedang yang bernyala-nyala, yang menyambar-nyambar itu bisalah berhenti ketika dia menyentuh yang namanya darah yang tidak bercacat dan tidak bercelah itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Sehingga apa saudaraku? Hubungan antara manusia dan Allah itu dipersatukan lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kesempurnaan lewat penebusan darah Kristus kita dikembalikan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ini anugerah terbesar dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu apa? Keselamatan. Janji keselamatan yang diberikan lewat Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita mempertahankan itu. Jangan sampai kita yaitu diperdaya lagi oleh iblis untuk kita hidup di dalamnya dan kita mengikuti semua perintah dan jalan-jalan yang dilakukan oleh iblis saudaraku. Jangan sampai kita tertipu, diperdaya oleh mereka. Nah, sebab seperti yang saya katakan bahwa sesuatu kejatuhan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini merupakan hal yang menggiurkan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya telah ditebus. Jadi pembelajaran dari Adam dan Hawa waktu dia jatuh dalam dosa itu pembelajaran buat kita. Jangan sampai saudaraku kita jatuh lagi di dalam dosa dan kita mengikuti segala bentuk apa yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan itu. Amin saudaraku. Nah, oleh sebab itu mari siapapun saudara dan saya bahwa kita harus tetap teguh di dalam iman kita Yesus Kristus. Apapun bentuk daripada masalah yang kita hadapi, tekanan hidup yang kita hadapi saudaraku, tetaplah percaya kepada Kristus. Sebab kenapa saudaraku? Saudara dan saya telah dibeli dan dikatakan lunas harganya. Kita diperdamaikan lagi. Supaya apa saudaraku? Anugerah itu, anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita. Jadi ada banyak anugerah-anugerah yang Tuhan akan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Waktu saudara dan saya mengikuti kebenaran firman Tuhan sampai akhir. Sampai dikatakan bahwa dalam kekekalan nanti saudaraku, bahwa ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang mempertahankan iman sampai hal yang terakhir saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang kembali lagi bahwa tidak mudah saudaraku untuk kita bertahan untuk mengarungi kehidupan ini. Tidak mudah saudara, tidak mudah. Tetapi ingatlah, ada pribadi ketiga yaitu Roh Kudus yang ditempatkan dalam hidup saudara dan saya. Itulah menjadi penghibur kita. Itulah yang akan terus mengingatkan kita, menguatkan kita. Waktu kita mulai lemah hari-hari ini, Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita akan perkataan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan yang membuat kita akan semangat lagi, kokoh lagi, berdiri lagi. Untuk apa? Tetap tegap berdiri untuk menghadapi situasi tekanan yang datang dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan iman kita. Tetaplah percaya bahwa Tuhan anugerahnya telah datang lagi kepada kita. Kita diperdamaikan dan terimalah anugerah itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Siapapun saudara dan saya
terimalah anugerah itu dan tetap percaya bahwa anugerah itu tetap bekerja dalam hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan, inilah sebuah renungan yang saya bisa bagikan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala hal yang baik. Bahwa kematian-Mu telah menyelesaikan semuanya, darah-Mu telah menebus kami, orang-orang yang berdosa, yang selayaknya kami dihukum. Oleh karena anugerah-Mu, kami ada dan sebagaimana kami ada. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, yaitu buat bangsa dan kota kami. Kami melepaskan bangsa dan kota kami, berkat Tuhan buat bangsa dan kota kami. Biarlah bangsa dan kota kami, bangsa dan kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, mulai dari Bapak Presiden sampai wakil-wakilnya, kami melepaskan berkat, hidup mereka diberkati, damai sejahtera Tuhan melimpah, dan takut akan Tuhan limpahkan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami hari ini. Biar sepanjang hari ini kami dalam perlindungan Tuhan, kami dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.